Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tulungagung. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil di mata kuliah Pengantar Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Gautama Sastra, SEMM. Kami dari kelompok 7. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Andrian Nanda Lestari, yang kedua Asmi Syahputra, yang ketiga Harum Indah Permadani, yang keempat Linda Karisma, yang kelima Mega Justina, yang keenam Sylvia Rahmawati. Dalam perusahaan merchandise kami terdapat 4 job description. Yang pertama human capital. Human capital ini bertugas melakukan proses rekrutmen karyawan, memberikan job deskripsi dalam struktur organisasi, mengukur beban kerja anggota, memvalidasi data. Yang kedua yaitu operation. Operation di sini bertugas sebagai pengelolaan dari suatu kegiatan atau bisnis, lebih ke operasi produk dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu finance. Finance ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala aktivitas keuangan, baik dari pengelolaan, penerimaan, transaksi, pencatatan, dan laporan. Yang keempat yaitu marketing. Marketing bertugas untuk merencanakan strategi pemasaran produk, menyusun strategi pengenalan produk baru, menyusun target, dan penjualan target. Latar belakang kami membentuk perusahaan merchandise ini yaitu karena berkembangnya dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan merchandise, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha percetakan merchandise yang dapat dipesan dalam jumlah banyak maupun satuan. Disinilah keistimewaan usaha yang kami lakukan. Perusahaan merchandise ini berdiri atas keinginan anak muda yang ingin mengembangkan hobi dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil uang, serta memberikan dampak positif kepada teman ataupun masyarakat sekitar. Tercetuslah sebuah gagasan untuk membuka usaha pembuatan merchandise yang kami beri nama Walkman Merchandise. Informasi tentang bisnis yang dijalankan. Bisnis ini bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai aneka pernak-pernik yang pastinya up to date dan cocok untuk kalangan masyarakat Tulungagung. Visi dan misi. Visi memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat dan berusaha menyediakan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Misi 1. Memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. 2. Mengutamakan profesionalitas dalam bekerja. 3. Mengutamakan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Mengutamakan kreativitas agar terciptanya inovasi dalam produk. Maksud dan tujuan kami mendirikan bisnis ini yaitu yang pertama berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan untuk pembuatan merchandise yang sesuai dengan customer itu sendiri. Yang ketiga, mengurangi angka atau tingkat pengangguran. Yang keempat, menjalin persahabatan antara pelanggan serta menjadi inspirasi untuk teman lainnya agar berwirausaha. Dan yang kelima, mendapatkan keuntungan atau laba. Rencana produksi. Proses produksi kami lakukan apabila ada event-event atau pesanan dari customer. Namun di sisi lain kami juga akan membuat produk merchandise setiap minggunya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah koleksi atau model merchandise, tentu saja dengan memperhitungkan model yang tersedia dan waktu yang tepat. Dan tentu saja kami juga akan mengutamakan kualitas dengan memilih bahan baku yang terbaik sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi. Rencana pemasaran. Penetapan harga-harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat. Untuk jenis produk yang pertama ada pin dan gantungan kunci dengan harga Rp5.000 sampai dengan Rp7.000. Untuk jenis produk yang kedua ada stiker dengan harga Rp1.500 sampai dengan Rp2.500. Untuk jenis produk yang ketiga ada mug dengan harga Rp25.000 sampai dengan Rp55.000. Untuk jenis produk yang keempat ada kaos dengan harga Rp50 sampai dengan Rp95.000.
Untuk perkiraan modal yang akan diperlukan, 1. Mesin printer stiker 1 buah dengan harga Rp3.500.000. Kedua, mesin hot press sablon 1 buah dengan harga Rp2.950.000. 3. Molding atau alat press gantungan kunci dan pin 1 buah dengan harga Rp2.000.000. 4. Mesin press mug dan alat sablon 1 buah dengan harga Rp1.500.000. 5. Kaos polos dengan harga satuan Rp25.000. 10 pieces dengan harga Rp250.000. 6. Tote bag polos dengan harga satuan Rp10.000 sebanyak 10 pieces dengan harga Rp100.000. 7. Mug putih dengan harga satuan Rp9.000 sebanyak 10 pieces dengan harga Rp90.000. 8. Bahan baku gantungan kunci seperti mika, aluminium, ring, dan gantungan kunci sebanyak 10 pieces dengan harga Rp80.000. 9. Bahan baku pin seperti mika, kaleng, pin, dan peniti sebanyak 100 pieces dengan harga Rp60.000. 10. Kertas stiker transparan ukuran A4 1 pak dengan harga Rp35.000. 11. Kertas glossy ukuran A4 sebanyak 1 pak dengan harga Rp27.000. 12. Dana lain-lain dengan jumlah senilai Rp4.480.000. Strategi pemasaran. Ini ada beberapa macam-macam strategi pemasaran. Yang pertama, strategi SA, Strength Aspiration. Memantau merchandise yang sedang berkembang dan banyak diminati, membuat konten motivasi dan menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, strategi SR, Strength Result. Menambah produk seperti tas, sepatu, gelang, dan sebagainya, karena kan kita bergerak di bidang merchandise ya. Ketiga, strategi OA, Opportunities Aspiration. Mengkolaborasikan dengan influencer dan kolektor pakaian vintage agar mempunyai banyak teman dan bisa mengenalkan brand kita. Yang terakhir atau yang keempat, strategi OR, Opportunities Result. Mengikuti agenda ataupun kegiatan besar yang lebih spesifik dan membangun kerjasama dengan kompetitor lain untuk kolaborasi. Strategi promosi. Strategi yang akan kami jalankan pada bisnis ini antara lain: 1. Membuat brosur berisi informasi produk dan jasa yang kami tawarkan. Tujuan membuat brosur adalah untuk memberitahu kelebihan-kelebihan produk yang kita jual. Yang kedua, melakukan iklan-iklan di dunia maya atau sosial media. Memungkinkan kita dapat berinteraksi terhadap konsumen dengan lebih mudah. Karena sekarang sudah di era modern, pasti banyak orang yang menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkannya. Yang ketiga, mengetahui dan mengenali target pasar. Anda harus melakukan segmentasinya, baik dari segi geografi, geologi, dan juga ekonomi. Dengan menggunakan data yang tepat, Anda dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para konsumen dan dapat menentukan target pasar kalian nanti kemana. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada teman dekat. Nah, kita kan pasti memiliki circle pertemanan atau apapun itu. Jadi kita bisa meminta tolong mereka mungkin untuk membantu mempromosikan atau memberikan testimoni-testimoni terhadap produk yang kita jual atau jasa. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.